Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu calon guru penggerak dimanapun Anda berada. Bapak dan Ibu calon guru penggerak dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya dalam penjelasan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak, dengan saya Nurtika Tukiastuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Mari kita saksikan demonstrasi kontekstual modul 1.3, rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru calon penggerak, sebelum saya jelaskan tahapan rancangan Bagja dalam modul 1.3, saya perkenalkan dulu fasilitator dan juga pengajar praktik saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, yaitu fasilitator saya dengan Ibu Suci Mustika Hati dan juga dengan pengajar praktik saya yaitu Bapak Ande Sofiani. Bapak Ibu guru calon guru penggerak, sebelum saya jelaskan untuk lebih lanjutnya, pada tahapan awal ini saya ingin memberikan apresiasi terhadap fasilitator dan juga pengajar praktik saya dengan memberikan sebuah lagu yang berjudul Terima Kasihku. Lagu Terima Kasihku saya persembahkan kepada Ibu Suci Mustika Hati dan juga Bapak Ande Sofiani. Selamat menyaksikan. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk kekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan. Bapak Ibu guru calon guru penggerak dimanapun Anda berada, pada modul 1.3 tentang tahapan rancangan Bagja, saya akan menampilkan tayangan video yang sangat relate dengan modul 1.3, di mana di sini seorang atlet kebanggaan negara kita yaitu atlet cabur angkat besi yang bernama Rahmat Erwin berhasil menyumbangkan emas dalam SEA Games Kamboja 2023, di mana dalam catatan angkatan Erwin yang pertama berhasil mengangkat beban seberat 158 kilo, yang kedua 201 kilo, sehingga di total angkatan Erwin itu mencapai 355 kg, yang mana catatan Erwin tersebut sudah melewati rekor atlet sebelumnya. Dalam tahapan Bagja, tentunya ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak, inilah atlet kebanggaan Indonesia
cabur angkat besi yaitu Rahmat Irwin yang berhasil menyumbangkan emas dalam SEA Games Kamboja tahun 2023. Yang mana apa yang sudah dilakukan oleh atlet ini sungguh sangat berkaitan dengan tahapan rancangan Bagja yang hari ini saya akan jelaskan, di mana seorang atlet tidak akan mungkin mendapatkan posisi tertinggi tanpa melalui berbagai tahapan dan juga perjuangan. Bapak Ibu guru calon guru penggerak, dalam tahapan Bagja terdapat 5 hal yang harus kita lalui. Yang pertama adalah buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima atur eksekusi. Kali ini dalam modul 1.3 saya akan menyampaikan visi saya, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berprestasi, dan cinta lingkungan. Setelah membuat visi, kemudian saya akan menyampaikan pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi saya, yaitu menumbuhkan peserta didik yang sadar kebersihan melalui kegiatan pembiasaan cinta lingkungan. Bapak Ibu guru calon guru penggerak, dalam penerapan tahapan Bagja saya menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif. Apa itu model inquiry apresiatif? Ya, model ini adalah suatu pendekatan dalam manajemen perubahan yang menggunakan fokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi ataupun individu. Jadi, fokusnya adalah pencarian nilai-nilai positif. Bapak Ibu guru calon guru penggerak, kita sudah sampai pada tahapan Bagja. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama yang saya kemukakan adalah, apakah yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan sikap sadar kebersihan pada peserta didik di kelas dan juga di lingkungan sekolah? Pertanyaan kedua, bagaimana mewujudkan pembiasaan cinta lingkungan sekolah? Tindakan awal pada tahapan buat pertanyaan utama saya bagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah mencari referensi untuk menyusun asesmen awal terkait dengan kegiatan pembiasaan kebersihan lingkungan. Untuk tahapan kedua, melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana peserta didik sadar akan kebersihan lingkungan. Tahapan ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang edukasi pembiasaan cinta lingkungan bersih di sekolah. Dan yang terakhir, berdiskusi bersama peserta didik mengenai pentingnya pembiasaan cinta lingkungan bersih di sekolah. Dalam tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Mari kita gali apa yang dapat kita jabarkan dari ambil pelajaran. Dalam tahapan ambil pelajaran, saya membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, siapakah di sekolah yang pernah memiliki pengalaman dalam menerapkan program sadar akan kebersihan lingkungan? Yang kedua, aktivitas apa sajakah yang biasa dilakukan siswa yang mencerminkan budaya sadar akan kebersihan lingkungan? Yang ketiga, program apakah yang dapat mendukung penerapan program sadar akan kebersihan lingkungan di sekolah? Dan yang terakhir, keterampilan apa sajakah
yang telah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan program sadar akan kebersihan lingkungan di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, dalam tindakan awal pada tahapan ambil pelajaran dapat saya jabarkan, yaitu mencari contoh nyata bagaimana program pembiasaan kebersihan lingkungan dapat diterapkan. Kegiatan ini dapat melalui wawancara, angket dari kepala sekolah, guru, siswa maupun orang tua, karya tulis atau makalah, maupun contoh praktik baik di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru calon guru penggerak, kita sudah sampai di tahapan Bagja Gali Mimpi. Mari kita gali mimpi apa saja yang perlu kita lakukan sebagai calon guru penggerak. Dalam tahapan gali mimpi, saya kemukakan 3 pertanyaan awal, yaitu apakah pembiasaan baru yang saya bayangkan dapat terjadi jika peserta didik sudah sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya dan peserta didik jika kami dapat menerapkan pembiasaan kebersihan lingkungan di sekolah? Dan pertanyaan yang terakhir, harapan apa yang ingin saya capai terhadap program pembiasaan kesadaran kebersihan lingkungan di sekolah? Tindakan pada tahapan gali mimpi yang akan saya lakukan adalah: 1. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan peserta didik melalui survei tentang mengapa pembiasaan kebersihan lingkungan itu penting untuk dilakukan. Yang kedua, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon peserta didik yang setuju dan tidak setuju dengan pembiasaan kebersihan lingkungan. Hal yang akan saya lakukan pada tahapan gali mimpi selanjutnya adalah membuat gambaran sikap dan respon peserta didik atas perilaku mereka yang belum sadar akan kebersihan melalui wawancara. Dan yang terakhir adalah guru dan juga peserta didik membuat harapan serta evaluasi mengenai program pembiasaan kebersihan lingkungan. Dalam tahapan Bagja selanjutnya adalah J, yaitu jabarkan rencana. Mari Bapak Ibu guru calon guru penggerak hebat, kita lanjutkan penjabaran kita dalam jabarkan rencana. Dalam tahapan Bagja selanjutnya yaitu jabarkan rencana, saya isi dengan berbagai langkah ataupun pertanyaan yang mana saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk yang pertama adalah, apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan yang bersih? Yang kedua, apa langkah utama yang dapat dilakukan untuk menggugah kesadaran peserta didik terhadap kebersihan lingkungan di sekolah? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengukur rasa kesadaran peserta didik terhadap kebersihan yang sudah mengalami peningkatan atau perubahan ke arah yang lebih baik? Yang keempat, apakah tindakan yang dapat dilakukan untuk mendukung program kebersihan lingkungan di sekolah? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Dalam tindakan pada tahapan jabarkan rencana, saya akan melakukan 5 hal. Yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan asesmen awal untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik cinta terhadap kebersihan lingkungannya. Yang kedua, membuat daftar contoh-contoh praktik baik penerapan cinta lingkungan sekolah. Tahap yang ketiga, merancang tahapan proses tumbuhnya sikap sadar
terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Sedangkan tahapan yang keempat adalah membuat target kemajuan peserta didik yang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di sekolah. Sedangkan untuk tahapan yang terakhir adalah mengupayakan peningkatan kemajuan peserta didik yang sadar akan lingkungan bersih di sekolah. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak hebat, kita sudah sampai pada tahap atur eksekusi, yaitu di tahapan akhir. Mari kita jelaskan tahapan atur eksekusi. Bapak Ibu calon guru penggerak hebat, tahapan dalam atur eksekusi saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, dengan rekan sejawat untuk melakukan observasi terhadap program yang sedang diterapkan. Yang kedua, membuat schedule siapa dan kapan kira-kira kepala sekolah, PKS, rekan sejawat itu dapat mengobservasi kelas yang sedang saya ajarkan. Lalu, saya akan melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut untuk kemudian melakukan tindak lanjut dalam tahap akhir. Sekian penjelasan visi prakarsa perubahan dan juga tahapan Bagja dalam modul 1.3. Bapak Ibu guru hebat, semoga apa yang sudah saya jelaskan dalam penjelasan modul 1.3 kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya dalam modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.